Shalom, sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-15, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 6, 21 sampai dengan 22 dan ayat 7 sampai dengan 8. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 10 sampai dengan 12c dan ayat 16. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Ulangan 23 ayat 25 untuk ayat 1, Kitab 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan 6 untuk ayat 3 sampai dengan 4. Kitab Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9 untuk ayat 4. Kitab Bilangan 28 ayat 9 sampai dengan 10 untuk ayat 5. Kitab Hosea 6 ayat 6 dan Injil Matius 9 ayat 13 untuk ayat 7. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 dan tanggal 19 Juli 2023, serta struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, tanggal 15 Juli 2022 dan tanggal 17 Juli 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8 bercerita tentang orang Farisi yang memprotes terjadinya pelanggaran hukum Sabat oleh para murid Yesus Kristus karena memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Mengingat dalam tradisi Yahudi, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan.
Yesus Kristus menjawab keberatan orang Farisi dengan dasar pengalaman Raja Daud di masa lalu, yang juga melakukan tindakan yang sama, tetapi tidak ada yang mempermasalahkannya. Yesus Kristus tidak bermaksud mengubah hukum Sabat. Memenuhi hukum Sabat adalah baik, tetapi akan lebih mulia bila tindakan itu disertai dengan pemahaman akan makna terdalam dari hukum tersebut. Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus Kristus ingin orang menyadari bahwa suatu peraturan hendaknya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi empati dan peri kemanusiaan. Prioritas Allah Tritunggal Maha Kudus bukan pada aturan dan tradisi, tetapi lebih kepada kasih dan pengampunan. Bacaan Injil Matius kali ini juga bukan merupakan pembenaran untuk melupakan hari Tuhan. Sungguh sangat disayangkan kalau hal itu terjadi, sebab dengan mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu, kita dapat berkumpul bersama untuk saling meneguhkan iman akan Yesus Kristus. Akan lebih baik lagi bila dapat memuliakan dan mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus melalui perayaan Ekaristi setiap hari. Namun jangan dilupakan bahwa pelayanan kasih terhadap sesama juga penting, karena kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus dan sesama harus berjalan seimbang. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salve.